Oke, sekarang gue udah sama Chevrolet Trax LTZ 2017 dan ini jadi compact SUV andalannya Chevrolet. Kenapa? Karena saat itu Trax ini jadi SUV yang paling kencang dan paling canggih di kelasnya, dimana saat itu dia bersaing ketat dengan HR-V. Secara fitur maupun secara figur akselerasi, dia itu emang bersaingnya sama HR-V yang 1.8 yang prestis ya. Tapi secara harga, dia itu pas awal masuk dulu ada di harga 300 jutaan awal, dimana itu berarti lebih murah 60-70 jutaan dibandingin HR-V yang 1.8 prestis. Jadi boleh dibilang secara pricing justru dia lebih dekat ke HR-V 1.5 dengan harga yang sama. Nah sekarang harga bekasnya yang 2017 ini by the way kilometer masih di kisaran 40 ribuan lah ongoing ya. Jadi unitnya ini sekarang harganya udah di bawah 200 juta, bahkan lebih tepatnya 190 jutaan lah kalau nggak salah. Nah itu berarti jauh lebih murah dibandingin HR-V yang 1.8, di mana HR-V 1.8 sekarang itu yang 2017 harganya masih di kisaran 270 sampai 290-an juta. Makanya ini yang menjadikan Chevrolet Trax 2017 ini jadi value for money banget. Nah buat teman-teman yang mau ngeliat unitnya bisa langsung samperin ke Karsam Experience Center di Puri Indah atau sesimpel dengan masuk ke websitenya karsam.id. Kalian bisa lihat-lihat dulu mobilnya sebelum datang ke sini. Oke, habis ini kita bahas mobilnya. Simak detailnya di video berikut ini. Ngomongin soal eksteriornya, kita bahas dari tampang depannya dulu kali ya. Karena ini emang ganteng banget. Jadi, ini adalah Chevrolet Trax yang generasi terakhirnya. Karena dia itu, yang awal mula masuk itu tampangnya masih kayak gini nih. Kalian bisa lihat. Nah, terus jadi seganteng ini. Oke, jadi kalau misalkan dibandingkan dengan HR-V, Chevrolet Trax ini punya desain yang lebih maskulin, lebih amrik banget dibanding HR-V yang cenderung ke Jepang-Jepangan gitu ya, desainnya sporty banget. Kalau gue sih lebih memilih ini ya. Apalagi sekarang itu dia nih kalau lihat dari depan ya, lampu depannya sekarang jauh lebih pipih dibanding generasi sebelumnya. Terus di sini ini jadi ciri khas Chevrolet modern, dual port grille signature. Dan ini ya, list race chrome-nya ini juga manis banget nih ya, dari mulai grill yang di atas. Yang ini bahkan kelihatan kayak nyambung gitu ya, nyatuin lampu kiri dan kanan. Terus di sini juga dikasih list chrome lagi, bahkan sampai di housing fog lamp-nya ini juga dikasih list chrome tipis. Apalagi dipaduin dengan warna hitam gini kelihatan mewah banget. Nah kita ngomongin soal lampunya nih. Jadi lampunya dia udah pakai proyektor, tapi sayangnya dia itu masih pakai halogen buat bolamnya. Jadi yang di RL-nya itu udah LED, tapi keseluruhannya baik lampu dekat, lampu jauh, sein-nya, bahkan fog lamp-nya pun masih halogen. Nah, uniknya ini ketika sein-nya dinyalain, itu dia DRL-nya akan mati supaya nggak silau gitu ya. Terus habis itu di sini juga lampunya kita bisa naik turunin. Ketika kita bawa penumpang yang banyak, kan mobil biasanya kan akan ngedongak gitu dan lampunya jadi naik ya. Nah ini kita bisa atur supaya nggak menyilaukan pengendara di depannya. Oke, habis ini kita lihat bagian sampingnya. Nah bagian sampingnya ini nggak kalah menarik ya teman-teman dibanding bagian depannya. Karena pertama, ini ada beberapa detail yang gue suka banget. Ini roof rail. Roof railnya ini dia pakai aksen chrome gitu, jadi siluet mobil dari samping itu kelihatan sedikit lebih tinggi dan ini bikin mobil itu makin SUV, makin keker gitu, makin kokoh gitu ya. Ditambah lagi ini bagian velgnya, ini gue suka banget karena dia pakai velg yang gede banget, dia punya velg 18 inci. Ditambah lagi dia udah pakai ban aslinya itu Continental loh, ini ban mahal. Dan di keempat rodanya dia udah pakai rem cakram. Terus habis itu di sini, ini detail menarik juga yang
Gue notice window liningnya dikasih chrome yang memanjang dari depan sampai belakang. Plus ini yang agak unik nih, yang jarang ditemuin di mobil lain, desain handle pintunya. Jadi biasanya kalau misalkan handle pintu itu kalau dikasih chrome ya full gitu ya. Kalau ini enggak, ini cuma di bagian luarnya aja. Dan ini ya kalau teman-teman perhatiin nih, ini tombol untuk smart keyless-nya, keyless entry-nya itu ada di ke 5 pintu. Nah, terus ini black cladding-nya juga ini posisinya lumayan tinggi. Jadi kalau kena lumpur, kotor-kotoran gitu ya, ini lebih gampang dibersihin dibanding di body gitu. Apalagi kalau aspal ya, ini lebih gampang dibersihin. Masuk ke bagian belakangnya, ini juga tetap menarik juga ya, karena di sini kental banget aura Amric-nya, ala-ala SUV Amric gitu. Kelihatan lebih berotot dibanding HR-V. Terus di sini juga desainnya ini ya, terutama lampunya nih. Kalau yang lama itu kan full halogen ya. Yang ini untuk lampu malamnya dia dikasih LED, tapi untuk lampu remnya, lampu mundurnya, lampu seinnya tetap ya masih pakai halogen juga. Dan ini yang gue suka detailnya, kayak parking sensornya ini udah terintegrasi sama bumper, udah sewarna body, jadi even ini bukan warna hitam, tetap kelihatan rapi gitu. Di sini udah dikasih defogger, dikasih wiper belakang, high mount stop lamp, dan ini juga aksen-aksen abu-abunya ini bikin kelihatan keker gitu lihat dari belakang. Nah, sekarang kita coba lihat bagasinya seberapa luas di dalam ya. Dia masih manual ya. Tapi di sini mekanismenya dia pakai tombol elektris gitu. Oke. Ya, kalau dibandingin HR-V ya ini bagasinya udah pasti lebih kecil ya. Tapi di sini yang gue suka bibir bagasinya tuh lebar dan ini juga rata dia dari bibir bagasinya ini sampai ke lantainya. Terus ini kalau dibuka, ini ada ban serep di sana tuh beserta toolkitnya, dan ini rapih ya teman-teman, dikasih ini juga apa partisi semacam kayak styrofoam gitu. Ini juga sekaligus bisa meredam suara dari bawah ya. Ini udah dikasih lampu di sini. Di sini juga ada slot untuk penyimpanan. Ini untuk dongkrak kayaknya ya. Oh enggak, ini masih ada slot buat nyimpan barang-barang. Oke. Ini kita coba turunin. Ini aja lumayan berat ya. Emang kualitasnya nggak main-main ini Chevrolet. Tapi sayangnya di sini nggak ada lampu ya. Jadi lampunya tuh cuma ada di tengah sama depan sana. Nah, ini kita. Duh, ini nggak bisa rata sama lantai ya? Bisa ya? Tapi kayaknya emang harus dimajuin dulu yang sana ya. Nah, jadi untuk ngelipetnya, kalian harus narik tuas yang di depannya kursi ini. Set, set. Baru ini bisa disenderin. Nah, ini bisa buat nutup gini. Jadilah bagasi yang super duper rata sama lantai. Jadi buat geser-geser barang yang banyak itu juga gampang sini. Oke lah. Ini secara akomodasi untuk bagasi masih tergolong bagus ya. Abis ini kita langsung bahas mesinnya. Nah, inilah yang menjadi keunggulannya si Chevrolet Trax ini. Jadi mesinnya dia pakai 1400 cc turbo DOHC yang menghasilkan tenaga 138 horsepower, dan torsinya yang luar biasa, torsinya 200 Nm untuk membawa bodi sekecil ini, dan itu udah bisa dicapai di RPM 1800 bahkan, jadi rendah banget.
Dan berdasarkan data ya, akselerasi 0 sampai 100 km per jam ini bisa dicapai dalam kurun waktu hanya 9,5 detik. Itu bahkan lebih cepat dari HR-V yang 1.8, dan bahkan dibandingkan dengan compact SUV yang 2000 cc kayak Outlander, ini juga masih lebih kencang. Jadi emang inilah yang menjadi keunggulan di Chevrolet Trax. Ini cupnya berat banget loh. Terus di sini juga gue suka ya detailnya, di sini dia dikasih karet buat ngelindungin mesin ini dari debu. Terus ini dikasih peredam juga, dan di sini dikasih penutup plastik gitu. Jadi biar mesin itu kelihatan rapi. Gue suka banget detailnya. Asli ini berat banget. Dan ini kalau teman-teman denger ya suaranya, bener-bener mantep banget. Habis ini kita langsung bahas interiornya. Tapi sebelum masuk, gue mau ngasih tunjuk dulu ini teknologi kuncinya ya. Chevrolet bilangnya PEPS, Passive Entry, Passive Start. Nah, Passive Entry-nya maksudnya apa? Ya ini sebenarnya keyless kayak biasa gitu ya. Kita bisa buka tutup kuncinya dari sini, dari pintu. Yang sebenarnya ada di keempat pintu atau dari remote-nya. Nah, kalau misalkan kita buka nih. Nah, ini mobil ini tuh seakan kayak nyambut kita dengan nyalain lampu di depan. Dan belakang juga nyala ya. Ini berguna banget kalau misalnya kita lagi nyari mobil di basement yang gelap gitu ya. Oh, dari jauh kita udah bisa ngeliat, oh itu mobil kita di situ. Kalau misalkan kalian habis berkendara, ini tinggal tutup aja mobilnya, kancongin kuncinya, tinggal nanti dia akan kunci sendiri. Jadi kalian nggak perlu khawatir udah ngunci mobilnya atau belum. Oke, lanjut aja, kita langsung bahas interiornya. Nah, kita udah di dalam nih. Oke, kita mulai bahas dari materialnya dulu kali ya. Ini dimulai dari dashboardnya, ini material plastik. Di bagian sininya, tengahnya juga plastik. Ini plastik semua, tapi di sini untungnya dikasih panel soft touch gitu dan dikasih jahitan-jahitan orange. Ya ini lumayan keren lah, meskipun gua nggak terlalu suka ya ada jahitan-jahitan orange nya, jadi kelihatan terlalu rame gitu. Tapi ini desain dashboardnya gue suka nih, dia tuh kesannya nyatu dari bagian tengah sampai ke bagian door trimnya nih. Ini seakan kayak ngasih suasana yang meluk kita gitu ya. Dan di sini juga berlanjut sampai ke bagian atas head unitnya. Di sini ada aksen-aksen warna silvernya segaris, ini nyambung terus. Dan di sini kasih aksen piano black. Di sini pun juga ada sedikit chrome-nya di bagian speedometernya. Jadi ini menambah kesan mewahnya. Di bagian pintunya dia nggak ada soft touch juga sama sekali. Cuma ada di bagian sininya nih handrestnya, tapi ini sebenarnya nggak bisa dibilang soft juga ya, karena ini agak keras dan cenderung monoton sih. Cuma untungnya di sini di handle-nya dikasih chrome, jadi kelihatan lebih mewah. Soal joknya ini bahannya fabric di bagian tengahnya, tapi dikasih kulit sintetis ya di bagian sampingnya sini. Ini menurut gue keren sih. Cuma emang dia joknya nggak terlalu empuk, tapi at least di bagian pahanya ini dia bisa support banget. Jadi ini oke lah. Desain joknya itu meluk banget. Di sini pun juga lumayan tebel side supportnya. Dan pengaturan joknya ini di posisi paling rendah segini. Ini bisa diatur ya naik turunnya. Nah ini posisi yang pasnya. Terus yang gue suka dari mobil ini headrestnya bisa kita atur selain naik turun. Kita bisa atur maju mundurnya. Nah. Kalau gue sih senang yang posisi defaultnya aja ya. Dan ini setirnya, ini bisa juga tilt dan teleskopik. Dan ini lumayan jauh loh teman-teman posisinya. Secara visibilitas not bad sih, meskipun ini pilar A-nya juga rada besar, tapi masih oke lah dibandingin kalau
teman-teman pernah naik EcoSport ya, ini pilar A-nya bener-bener lebih gede lagi dari ini, dan itu susah banget ngeliat ke kanan, dan itu bikin blind spotnya besar banget. Ini setirnya udah dilapis kulit, dan ini juga oke desainnya. Di sini dikasih aksen silver kayak gini, di tuas transmisinya juga dikasih kulit dan aksen silver. Di bagian handremnya ada list chrome-nya sedikit di sini. Nah, ngomong-ngomong soal fitur, kita bahas satu persatu karena ini fiturnya lumayan banyak ya di Chevrolet Trax ini. Pertama, ini sunroof. Nah, jadi ini kalau dibandingin dengan HR-V yang 1.5, dia udah punya sunroof di sini, sedangkan HR-V 1.5 belum. Makanya dia itu bersaingnya sebenarnya sama HR-V yang 1.8 secara fitur. Ya, kalau yang 1.8 itu panoramik ya. Tapi seenggaknya di sini udah ada sunroof yang bikin kesan mobilnya itu lebih luas ya karena terang dari atas. Itu pertama, ini fitur yang di sebelah kanan ini yang tadi gue bilang buat naik turunin lampu. Dan ini pun enaknya ya, kalau misalnya lagi nggak dipakai, ini tombol yang nonjol ini bisa dimasukin. Nah, jadi kelihatan lebih rapi. Terus di sini lampunya dia udah auto. Di sini juga brightness di bagian speedometer kita bisa atur. Kayaknya wipernya belum auto. Ini nggak ada tulisan autonya di sini. Kayaknya belum sih, belum auto. Di setirnya di sini udah ada cruise control, udah ada pengaturan teleponi di sini sebelah kanan. Terus di sini apalagi sennya sebelah kiri ya, karena ini kan Amerika dan Eropa. Nah, ini sun visornya. Ini bagus ya, udah dikasih vanity mirror sama lampu. Di sini juga spion tengahnya udah elektrokromatik, dan di sini ya ini sayang ya lampunya semuanya masih halogen, tapi ya nggak apa-apa, tinggal diganti sih sebenarnya. Oke. Ngomongin soal head unitnya, ini nih gue suka banget sama head unitnya Chevrolet. Chevrolet nyebutnya MyLink. Di sini ada Apple CarPlay, ada Android Auto, ada Bluetooth, dan di sini pengaturan kendaraannya juga banyak banget. Jadi settings berbagai berbagai pengaturan kendaraan ada di sini. Nah, kerennya di sini vehicle settingsnya banyak banget yang bisa kita lakuin. Mulai dari sini parking assist-nya, terus habis itu pengaturan kalau mau nyalain wiper dalam keadaan mau mundur, terus ini pengaturan lampu-lampu, termasuk pengaturan mekanisme pembuka pintu, remote unlock, door lock, segala macam di sini kita bisa lakuin semua. Banyak banget. Dah. Jadi ini instrumen clusternya ada apa aja? Pertama, dia udah punya tire pressure monitoring. Terus di sini indikator penggantian oli. Terus di sini ada fuel consumption-nya, trip A, trip B, average speed-nya, average fuel consumption tapi dalam liter per 100 km ya. Oke. Nah, selain itu fitur keselamatan juga dia lengkap banget. Tadi kan kita udah lihat ya, ini ada vehicle stability assist-nya atau traction control-nya. Airbag-nya dia juga udah ada 6 nih, di bagian driver, passenger, di jok depan kanan kiri, dan di curtain airbag. ABS, EBD, BA itu udah jadi standar. Nah, habis ini kita akan bahas gimana sih rasanya duduk di baris kedua Chevrolet Trax ini. Yuk. Nah, duduk di baris keduanya Trax ini ya kalau dibandingin HR-V dia jauh lebih sempit ya. Tapi di sini ruang kakinya sesempit-sempitnya pun juga masih dapat ruang kaki yang cukup banyak, dan ini kakinya kita bisa majuin sampai di kolong jok depan. Joknya pun juga masih tergolong cukup oke, karena di sini dia kayak ada extendernya gitu ya untuk nopang paha kita. Dan kalau ngomongin soal headroom, ini karena dia ada sunroofnya, jadi di sini agak ada cembungan gitu untuk nyimpan kacanya, dan ini sedikit ngurangin headroomnya. Sebenarnya bukan headroomnya sih, tapi kayak kesannya tuh atapnya jadi rendah banget gitu. Nah, di sini headrestnya, kalau kita naikin dia otomatis akan naik nih.
otomatis akan ke belakang. Ini bikin kepala kita nggak ngedangak gitu ya. Oke, tapi ini joknya nggak bisa dimaju mundurin maupun di reclining. Jadi udah posisinya fix aja segini. Nah, di sini kita dapat handrest. Yang lagi-lagi nih di bagian door trimnya juga nggak dikasih pelapis kulit atau bahan material soft touch. Tapi nggak apa-apa, di sini at least kita juga udah dapat handrest di bagian tengah. Dan ini handrestnya udah dikasih cup holder 2. Karena di bagian pintunya nggak ada ya, jadi cup holdernya cuma ada di bagian tengahnya ini doang. Dan di sini juga udah bisa support untuk 3 penumpang nih, karena di sini ada handrest, ada headrestnya dan ada seat belt 3 titiknya juga. Di sini kita dapat ruang penyimpanan 2 nih di masing-masing jok depan. Terus ada satu fitur lagi nih yang menarik ya, karena di sini dia ada soket yang kayak soket di rumah nih. Jadi kita bisa nyolok ya layaknya colokan rumah biasa gini. Tapi di sini cuma 150 watt maksimal. Ini lumayan lah buat ngecas laptop atau gadget. Nah, ini untungnya di bagian tunnelnya ini nggak terlalu tinggi, jadi kita pindah-pindah pun juga masih gampang. Bagian tengah di sini juga nggak terlalu keras. Ini masih oke banget nih. Dan untungnya ya, ini sebenarnya sunroofnya ini berperan banget loh untuk bikin kabin ini lebih lega, meskipun jadi sedikit turun nih atapnya, tapi kebayangnya kalau nggak ada sunroofnya ini jadi kayak terlalu sempit gitu. Oke. Oke, jadi sekian video dari kami. Gimana menurut kalian soal Chevrolet Trax 2017 ini? Worth it atau enggak sih untuk dibeli, atau mendingan ambil HR-V yang 1.8? Silahkan komen di kolom komentar, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Mobil 1, 2, 3